Tetapi berbeda bagi kita ketika kita menjadi makmum masbuk. Jadi kalau kita menjadi makmum masbuk, maka tidak membaca Al-Fatihah itu hukumnya sah kalau kita rukuk bareng imam. Nah, jadi tadi statusnya adalah yang tidak membaca Al-Fatihah tadi jika kita gabung dari awal. Kalau ternyata kemudian imam sudah rukuk, maka kita gabung bersama imam. Pada saat imam itu sudah rukuk, maka kita tetap dihitung mendapatkan rokaat, mendapatkan 1 rokaat. Maka disebutkan man atrokar rukuk faqad atrokar ro'ah. Barang siapa mendapatkan rukuk, maka dia sudah mendapatkan 1 rokaat. Jadi kalau masbuk tidak perlu dipikirkan, aku mau baca Al-Fatihah pas rukuk yo. Enggak perlu. Kenapa? Dulu di zaman Nabi ini pernah terjadi. Ma akhrajahul Bukhari, yang diriwayatkan dari Imam Bukhari dari sahabat Abu Bakar, semoga Allah meridhoinya. Annahu dakhala wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raqi' fil masjid. Pada saat sahabat Abu Bakar masuk ke masjid, dan pada saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam ngimami dan Rasul sedang rukuk. Maka sahabat Abu Bakar ini fa'asra'a wa raka'a. Beliau bersegera dan langsung rukuk qabla ayat khulafis shaf, sebelum masuk shaf. Summa dakhala fis shaf, dan masuk ke dalam shaf dalam keadaan rukuk. Jadi masuk ke pintu begitu, kok sudah rukuk, lalu Allahu Akbar, rukuk di depan pintu, jalan. Nah, gabung ke shaf sambil jalan. Kenapa? Supaya tidak ketinggalan rukuk. Ini yang melakukan adalah sahabat Abu Bakar. Nah, jadi rukuknya sambil jalan. Ya Allah Akbar, kan sudah rukuk, berarti tidak ketinggalan rakaat. Nah, sudah rukuk dan tidak ketinggalan rakaat. Itu yang melakukan sahabat Abu Bakar. Nah, kemudian falamma sallama, ketika Nabi sudah salam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ayyukumul ladzi shana'a hadza? Apakah engkau wahai Abu Bakar yang melakukan ini? Maksudnya tadi salat sambil rukuk sambil jalan. Qala Abu Bakrin, ana ya Rasulullah, betul saya wahai Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, zadakallahu hirsan wala ta'ud. Semoga Allah menambahkan kamu semangat dan jangan kamu ulang. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, memberikan apresiasi semangatnya untuk tidak ketinggalan rakaat, tapi beliau mengatakan jangan diulang. Ini menunjukkan tidak batal. Ini menunjukkan tidak batal. Dan beliau mengatakan wala ta'ud, jangan diulang. Jangan diulangnya yang mana? Yang rukuk sambil jalan. Tapi Abu Bakar tidak disuruh ngulang, tidak disuruh nambah. Berarti tetap dapat 1 rakaat. Sehingga Bapak Ibu sudah tidak ada kuotanya untuk mengikuti, karena Rasul mengatakan wala ta'ud, jangan diulang. Nah, kalau Rasul tidak mengatakan wala ta'ud, mungkin saat ini sering kita jumpai pemandangan orang rukuk dari depan pintu. Kenapa? Dalilnya ada. Sahabat melakukan. Tapi ternyata Rasul mengatakan wala ta'ud, jangan kamu ulangi. Maksudnya jangan diulang terlambat lagi. Ya, jangan diulang rukuk sambil jalannya tadi. Oh ya, dalam keadaan terlambat ya. Baik. Sehingga di sini menunjukkan bahwa sahabat Abu Bakar pada saat itu karena cepatnya, kemudian khawatir terlambat, maka langsung rukuk sebelum sampai ke shaf. Dan ini semangat, beliau tidak ingin terlambat, ingin dapat rakaat. Maka Nabi mengatakan jangan diulang mengerjakan seperti ini, rukuk sebelum masuk ke shaf. Kenapa? Karena Nabi mengatakan idza ataitumus shalah, kalau kalian mendatangi salat, famshu ilas shalah wa alaikumus sakinah. Berjalanlah menuju salat dan kalian dalam keadaan tenang. Berarti kan tergesa-gesa. Kalau langsung rukuk melaku. Nah, padahal dianjurkan untuk dalam keadaan tenang. Tidak tergesa-gesa. Jadi kalau kita baca hadis Nabi dan baca bagaimana pensyariatan salat dari awal sampai akhir, prosesnya itu banyak peristiwa-peristiwa yang kalau kemudian diceritakan itu mungkin kita menganggapnya aneh. Kenapa? Karena pada saat itu salat baru diajarkan, sehingga banyak para sahabat yang melakukan sesuatu yang tampak oleh kita dianggap aneh, padahal tidak aneh. Disitulah proses para sahabat diajarkan cara sholat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.